Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya ini di request juga oleh kawan-kawan teman-teman. Dan sebelumnya mereka bertemu 7 bulan yang lalu pada kejuaraan dunia catur. Dan pada kesempatan ini juga pada event elite teman-teman, yaitu Tata Steel Master 2024 antara Ian Nepomniachtchi menghadapi juara dunia Ding Liren. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ian Nepomniachtchi putih melangkah dengan pion ke-4, dibalas Ding Liren E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5 sehingga pembukaan Spanyol Arturo Lopez di papan. A6 Morphy Defense juga mengetek gajah mundur ke-4, kuda ke F6. Di sini Rocade mengaktifkan juga benteng ke depan ke file E, gajah ke E7. Maka pion ke D3 mensupport pion sentral, dengan ini juga ke depan bisa memukul kuda, pertukaran mengurangi defender terhadap pion sentral, sehingga B5 langsung mengusir juga gajah, mempersiapkan fianchetto, gajah mundur ke B3, lalu D6 saat ini, C3 berlanjut, dan Rocade tentunya. Bagaimana putih melanjutkan? A4 dipilih, maka gajah ke D7, gajah ke A2, dan H6 saat ini. H3 juga sama-sama membuka ruang bagi raja, dan benteng ke E8. Dalam pose sebelumnya pernah dimainkan benteng ke E1, kuda ke A3, namun pada kesempatan ini Ian Nepomniachtchi gajah ke E3, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-12 ini barulah kita memiliki part yang baru. Bagaimana Ding Liren melanjutkan benteng ke B8, mencoba membuka file B ke depan. Kuda ke D2 tentunya terlihat mengorbankan pion di masa depan, tetapi juga supaya apabila diterima pion ini mengosongkan petak C4 yang menjadi tempat strategis bagi kuda. Oleh sebab itulah Ding Liren tidak menerima pion, melainkan gajah mundur ke F8. Dalam pos ini tidak dimainkan seperti langkah slow, misalkan pion melaju atau pertukaran pion benteng dapat juga ke E1, namun langkah inisiatif pion ke G4 dipilih Ian Nepomniachtchi mencoba bermain agresif ke depan, mendobrak dari sayap raja. Gajah ke E6 langsung juga menawarkan gajah. Di sini gajah mukul gajah, benteng menerima, dan pion terlebih dahulu memukul pion pertukaran, barulah G5. Maka lagi-lagi pertukaran pun terjadi, kuda menerima mengancam benteng. Benteng kembali ke E8, dan raja ke H2 mengaktifkan benteng ke depan, membuka ruang bagi benteng di file G. Di sini D5 berlanjut, langsung juga menyerang sentral. Benteng ke G1 fokus rencana, dan juga di sini D4 menjebak juga gajah. Maka pion memukul pion, pertukaran sehingga gajah dapat ke F4. Di sini gajah ke D6 memaksa juga pertukaran. Gajah ke G3 mundur, dan gajah mukul gajah skak. Benteng menerima supaya di masa depan mungkin dapat benteng ditumpuk, dan dilanjutkan menteri ke D6 langsung mengepin benteng. Di sini raja ke G1 menghindari juga pinan, dan benteng ke A8 menawarkan juga simplifikasi, langsung menuju endgame. Maka di sini Ian Nepomniachtchi menyepakati benteng memukul benteng, pertukaran menteri ke B3, di mana juga menekan pion juga teman-teman. Di sini menteri ke D7 tentunya melindungi pion, dan kuda ke F3. Yang jadi pertanyaan, mengapa tidak diterima langsung pion B5? Masalahnya benteng dapat ke A5 teman-teman. Menteri mundur kembali, maka kuda ke H5 mengancam benteng, dan ini pun bisa terjadi langkah repetition ke depan kuda ke H5, dan posisi pun masih sebanding. Dan tentunya Ian Nepomniachtchi tidak menginginkan sebanding. Ia mencoba bermain teman-teman sehingga ia tidak menerima juga pion, melainkan kuda ke F3. Berlanjut saat ini benteng ke B8 mensupport pion teman-teman. Sebelumnya bahwa tetap kuda ke H5 sebuah pilihan. Benteng ke G2 dapat juga benteng melakukan skak. Maka di sini raja ke H2, menteri melakukan skak, benteng menutup, dan di dalam pos ini juga pion terancam ke depan. Menteri ke F4 tetap mengepin benteng, mensupport juga pion F7. Maka ini pun masih posisi sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan saat ini benteng ke B8, langsung juga menteri ke C2 dimainkan. Walaupun langkah kuda bermanuver sebuah pilihan, menteri ke C2, maka benteng ke B6. Di sini E5 berlanjut, dan kuda baru ke H5. Benteng ke G4 menyelamatkan diri ancaman dari kuda, juga menekan pion di masa depan. Terlihat manusiawi, tetapi merupakan langkah kesalahan benteng mundur ke B8.
Dan sebelum kita mengevaluasi atau juga menganalisa, coba apa yang dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi untuk posisi unggul di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan Menteri ke C5, di mana juga mengambil banyak ruang teman-teman, menguasai banyak petak sentralisasi menteri. Oleh sebab itulah, di dalam posisi seperti ini, menteri terlebih dahulu ke D5 supaya ke depan mencegah menteri sebuah pilihan. Menteri misalkan ke E2, maka benteng baru mundur teman-teman, karena menteri sudah menguasai sentral. Kuda ke E4, maka G6 bisa dimainkan, terlihat memberikan akses apabila dilakukan skak, ditukarkan saja dengan menteri ke F5 menekan pion, dan posisi pun masih sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan saat ini mundur terlebih dahulu, ini berbeda karena menteri ke C5 mengambil alih teman-teman. Benteng ke-8, maka kuda ke-4 saat ini. Menteri ke-6 dilanjutkan. Apabila dicoba menteri ke D5 bang, langsung juga menawarkan. Masalahnya inilah kalkulasi super grandmaster teman-teman. Menteri akan memukul menteri, pertukaran benteng akan ke G5 mengancam kuda. Apabila kuda ke F4, maka kuda bisa melakukan skak, waktu yang sama mengancam juga benteng. Jelas unggul kualitas dari putih. Apabila dicoba semisal G6 saat ini, masalahnya teman-teman, benteng bisa memukul kuda dengan ide melakukan skak mendapatkan benteng. Maka di sini unggul satu perwira dari putih. Sangat-sangat menarik. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini, menteri ke-6 masih dipilih, maka benteng ke H4 mengancam kuda simpel. Terlebih dahulu benteng ke D5 mengancam menteri. Menteri simpel saja mundur ke A3, dapat juga ke depan melakukan skak di petak A8. G6 mensupport juga kuda. Maka lagi-lagi teman-teman, ini adalah langkah pamungkas, langkah juga eksekusi apa yang dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi yang membuat Ding Liren menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke G5 mengancam simpel menteri, dan di sini juga hitam menyerah. Karena apa hitam menyerah? Ini merupakan kalkulasi yang luar biasa dan juga kombinasi. Apabila dilanjutkan disarankan oleh komputer opsi terbaik juga menerima pion E5, maka di sini menteri ke A8 skak. Tetapi bang, dapat kuda menutup yang juga dijaga oleh benteng. Disinilah langkah pamungkasnya. Benteng akan terlebih dahulu memukul kuda. Pertukaran baru menteri memukul benteng. Setelah diterima menteri memukul menteri, membuka akses kuda ke F6 skak. Waktu yang sama mengancam menteri, dan pada akhirnya tetap bahwa Ian Nepomniachtchi unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman, bagaimana part yang terjadi duel mereka kembali setelah juga beberapa bulan yang lalu pada kejuaraan dunia. Duel Ian Nepomniachtchi menghadapi Ding Liren. Ding Liren menjadi juara dunia. Pada kesempatan ini juga teman-teman, pada partai klasik, Ian Nepomniachtchi menunjukkan bahwa ia masih mampu mengalahkan Ding Liren. Dan lagi-lagi teman-teman, pada turnamen kandidat yang sudah terpilih saat ini, coba lihat teman-teman, siapa yang Anda pilih untuk menjadi penantang Ding Liren selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ian Nepomniachtchi 95,9% dan Ding Liren 90,5%. Mereka berdua bermain cukup akurat, akurasi di atas 90%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.